Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, ketemu lagi. Ini mungkin jadi video terakhir pertemuan kita di semester ini ya teman-teman, tentang practical taxation. Banyak materi di luar sana yang belum kita sampaikan, yang belum kita pelajari, yang lebih complicated lagi, yang lebih banyak kasusnya lagi. Jadi teman-teman jangan patah semangat. Kalau ada kesempatan misalnya magang di KPP atau apa, atau punya kesempatan teman yang sebagai konsultan diajak diskusi kayak gitu ya teman-teman, jadi bertukar pendapat, belajar bareng gitu ya. Nah, di pertemuan kita kali ini menjadi tema terakhir kita, yaitu SPT tahunan wajib pajak badan, dimana di sini kasusnya adalah PT Sejahtera. Di sini kasusnya adalah PT Sejahtera. Dia itu bergerak dalam bidang jual perusahaan dagang ya, perusahaan dagang yang dijual adalah alat elektronik. Nah, dia berdiri sejak tahun 2018 dan terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Surakarta. Dia menyajikan pembukuan juga. Kalau yang sebelumnya itu kan SPT tahunan WPOP. Jadi seorang pribadi bisa menjual barang, misalnya entah elektronik, entah itu peralatan dapur. Saya juga bisa menyediakan jasa konsultan semisal. Nah, kalau di sini saya berdiri sendiri sebagai perusahaan. Saya berdiri sebagai wajib pajak badan dan memiliki NPWP badan saya, gitu ya. Wajib pajak atau NPWP itu kan dibagi jadi ini ya, jenisnya ada wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi gitu kan. Kalau yang sebelumnya itu adalah saya pribadi atas nama Arif Farida. Kalau sebelumnya kalau yang sekarang itu adalah nama perusahaan saya, NPWP-nya terdaftarnya namanya itu perusahaan saya. Nah, perusahaan ini dia memiliki beberapa investor, yaitu Sadono dan Rusmala. Dan di sini pada tahun ini juga, tahun 2022 ini, dia juga memberikan dividen kepada dua investornya, masing-masing 20 juta. Terus dia memiliki si PT Sejahtera itu memiliki NPWP. Dia berada di Surakarta, terdaftar di KPP Surakarta. Data penyusutan aktiva, informasi terkait aktiva yang dimiliki oleh PT Sejahtera. Aktiva yang pertama adalah kendaraan, peralatan, dan inventaris. Nah, di video sebelumnya tentang teori SPT tahunan WP badan itu kan udah tak sampaikan kalau komersial mengakui 5 juta penyusutannya dengan garis lurus, belum tentu pajak itu juga mengakuinya 5 tahun. Tadi bilangnya apa ya? Saya ulang lagi deh ya. Semisal saya itu punya aset kendaraan, saya susutkan selama 5 tahun. Penyusutanku, umur ekonomisku dari aset kendaraan tadi itu adalah 5 tahun dengan metode garis lurus. Kendaraan ini harganya 15 juta. Terus dibagi 5 tahun, per tahunnya 3 juta. Itu kalau dari komersial nggak apa-apa. Tapi kalau pajak punya aturan sendiri. Contohnya ini, si PT Sejahtera dia punya kendaraan, peralatan, dan juga inventaris lainnya. Nah, bukan semuanya ya, ini kendaraannya disudutkan 10 tahun, terus peralatan 5 tahun, inventaris 5 tahun. Ini belum tentu loh. Kalau di fiskal juga 10 tahun dan 5 tahun. Nah, di sini disampaikan menurut menurut komersial ya, ini penyajian biaya perolehannya berapa menurut menurut komersial. Kalau biaya perolehan itu kan waktu kita dapetin barang itu harganya berapa sih, nominalnya berapa sih gitu kan. Nah, ini berarti sama antara komersial dan juga fiskal. Sedangkan kalau nilai buku komersial itu ada perbedaan nantinya, tergantung dia berapa tahun penyusutannya itu berapa. Nah, nilai buku ini nanti ada nilai residu dan nilai buku tahunan ya. Kalau ada yang nilai sisa
di akhir atau nilai residu di akhir masa penyusutan, di akhir masa ekonomis itu masih ada nilainya. Contoh aja gini teman-teman. Saya itu punya kendaraan motor berinya 15 juta. Saya melakukan penyusutan selama 5 tahun. Umur ekonomisnya menurutku adalah 5 tahun gitu ya, 5 tahun. Berarti asumsinya motor ini gak akan ada nilainya setelah 5 tahun. Asumsinya. Jadi kan 3 juta per tahun aku pakai motor ini nilainya 3 juta sampai 5 tahun. Di tahun ke-6, di tahun buku ke-6 itu sudah nggak ada nilai buku untuk motor saya lagi. Ibaratnya motor ini udah habis. Tapi pada kenyataannya motor itu masih ada. Ya kan? Motor itu masih ada walaupun nggak bisa dipakai, cuman jual mesin doang, laku 500.000 misal, atau berapa gitu ya, masih laku kan, harusnya masih ada nominalnya kan harusnya. Nah, saya sebagai perusahaan boleh punya kebijakan nanti setelah 5 tahun itu kemungkinan nggak bisa dipakai sih motor itu, dan umur ekonomisnya juga cuma 5 tahun doang, tapi kayaknya under dealnya masih bisa dijual itu. Masih dijual kemungkinan besar 500.000 gitu. Nah, berarti yang disusutkan bukan 15 juta, tapi 15 juta dikurangi 500.000, yaitu 14.500.000 itu yang disusutkan, itu yang dibagi 5 tahun. Kalau komersial mengaku 5 tahun, boleh, tapi kalau fiskal belum tentu ya. Dicek lagi video sebelumnya, apakah kendaraan itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Saya juga kasih contoh di video itu, ada link websitenya, mau cari di mana boleh, atau punya teman-teman di website lain boleh, kita diskusikan lagi gitu ya. Di kelas, Bu ini kok tahunnya gini ya, nah kita belajar bareng ya. Belum tentu ketika saya buka satu itu terus cuma ada di sumber itu doang, enggak ya, jadi masih ada di sumber lain juga. Terus peralatan diakui 5 tahun, inventaris juga 5 tahun. Biaya penyusutan per tahun adalah 20 juta, yaitu biaya penyusutan per tahun misalnya dia 10 tahun. Biaya perolehannya 200 juta ya, nilai bukunya 140 juta. Jadi kayak gini. Biaya perolehannya 200 juta, disusutkan 10 tahun, berarti penyusutannya per tahun 20 juta menurut komersial. Terus dia belinya tanggal 5 Januari 2019. Kalau 5 Januari 2019 berarti di akhir Desember dia melakukan penyusutan selama 1 tahun, ya kan? 1 tahun pertama di tahun 2019. Berarti nilai buku atas kendaraan di tahun 2020, di Januari 2020 adalah 200 juta dikurangi 20 juta, yaitu 180 juta. Oke ya. Di akhir tahun 2020, Desember 2020, penggunaan 1 tahun lagi. Berarti dikurangi lagi 20 juta. Kan udah dipakai di tahun 2020 kan? Berarti nilai buku di tahun 2021 itu adalah 180 juta dikurangi 20 juta, ketemunya 160 juta. Nah, di Januari 2021. Di tahun 2021 akhir, yaitu Desember 2021, udah kepakai 1 tahun lagi kan? Berarti nilai buku di tahun 2022, Januari 2022, nilai buku dari kendaraan itu adalah 160 juta dikurangi 20 juta. Maka ketemu nilai buku komersial di tahun 2022 adalah 140. Nah, selebihnya teman-teman hitung sendiri. Kalau misalnya di bulan Juni, semisal di bulan Desember. Nah, di sini juga nggak ada keterangan ya bahwa ketika dia beli di bulan tersebut dari tanggal sekian sampai tanggal sekian diakui di bulan itu. Tapi kalau tanggal 15 sampai tanggal 30 maka diakui penyusutannya di periode setelahnya. Itu kan nggak ada keterangan seperti itu. Jadi asumsinya ya udah di bulan ini disusutkan. Gitu ya. Oke, terus laporan laba rugi. Perusahaan yaitu PT Sejahtera menyajikan laporan laba rugi. Laba ruginya ada beban
dan juga ada pendapatan lain. Ya, ada pendapatan lain. Kalau di WPOP yang video sebelumnya itu kan cuman ada beban aja yang dikoreksi, yang disajikan dalam laporan keuangan kan beban aja. Dan di situ yang ada koreksi fiskal juga ada di beban. Tapi kalau sekarang ada beban dan juga ada pendapatan. Silahkan cek video sebelumnya tentang SPT tahunan WP Badan. Di sana tadi saya sempat menjelaskan tentang kalau pendapatan lebih besar daripada pendapatannya diakui komersial lebih besar daripada pendapatannya diakui fiskal itu seperti apa. Nah, apakah koreksi positif atau negatif? Cek video sebelumnya ya. Terus ini filenya akan saya kasih juga teman-teman ketika kita mau kelas gitu ya. Terus di informasi tambahan ini informasi tentang beban gaji staf penjualan, terus ada total pendapatan sewa, terus perusahaan memiliki simpanan deposito. Ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, dengan yang yang WPOP. Terus ini sepertinya oke. Nanti akan ada informasi tambahan berupa ini kan kalau informasi penghasilan ya. Nah, saya akan coba lengkapi lagi teman-teman. Saya akan share yang lengkap tentang informasi tambahan, misalnya informasi tentang beban dan pendapatan yang ada koreksi fiskalnya ya. Saya akan tambahkan, saya akan share ke teman-teman mana yang perlu dikoreksi fiskal, mana yang terjadi koreksi fiskal positif dan negatif di beban maupun di pendapatan. Gitu ya teman-teman. Terus permintaannya di sini teman-teman diminta buat laporan keuangan fiskal yang dibutuhkan, buat daftar penyusutan aset menurut fiskal. Kalau yang di OP tadi kan nggak ada ya daftar penyusutannya, daftar penyusutan aset kan nggak ada. Tapi kalau yang di badan ini ada, gitu ya. Nah, tapi bukan berarti ya kalau di OP pasti itu nggak ada. Di real case-nya itu nggak akan ada gitu. Nggak seperti itu. Di real case-nya bisa jadi ada. Nah, tapi di OP di kasus yang sebelumnya itu nggak dikasih kasusnya aja, tapi dikasihnya di WP Badan gitu ya. Jadi penyusutan aset kalau dia penyusutan aset gitu ya. Penyusutan asetnya itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu bangunan atau non bangunan itu mengikuti peraturan perundang-undangan gitu ya. Nah, teman-teman, cukup sekian. Sampai ketemu lagi di semester selanjutnya kalau ada. Kalaupun nggak ada, saya mohon maaf di semester ini yang sebesar-besarnya saya banyak salah kata. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.